Betul. Baik, kita mulai kawan-kawan. Silakan on-kan kameranya. Kemudian tanya seluruhnya di mute. Mas Kadek nih belum mute. Oke. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi menjelang wabarakatuh. siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya ya, mudah-mudahan. Sehat, Pak. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah Sehat, Pak. sehat. Baik, Pak. Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak. Baik kawan-kawan, pada kesempatan siang pagi menjelang siang kali ini, kawan-kawan akan menerima ya overview di mana ini memberikan gambaran yang nantinya akan kawan lalui nih pelatihan dasar CPNS ini seperti apa. Jadi silahkan disimak apabila ada hal-hal yang mungkin dianggap penting, silahkan dicatat. Kemudian apabila ada hal-hal yang masih belum jelas, silahkan nanti ditanyakan. Nanti akan saya berikan kesempatan kawan-kawan untuk bertanya. Seperti itu ya. Baik, saya izin share screen. Sudah terlihat ya. Nah, jadi ini sekali lagi overview kebijakan penyelenggaraan Laser CPNS, di mana ini memberikan gambaran kepada kawan-kawan proses pelaksanaan pelatihan yang akan kawan lalui ini mulai hari ini dan seterusnya sampai dengan penutupan nanti. Nah, gambarannya seperti apa? Nah, kita mulai dari dasar penyelenggaraannya. Tentu adanya Laser CPNS ini ada dasar penyelenggaraannya, bukan hanya sekedar ada terus ujuk-ujuk ada gitu, tapi ada aturannya, mulai dari undang-undang sampai turunannya, PP, kemudian peraturan menteri, peraturan lembaga administrasi negara, termasuk surat edaran mengenai efisiensi, dan tentu saja DIPA Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan. Nah, ini makanan apa sih? Nah, silakan kawan-kawan dicari mengenai aturan mainnya. Nah, ini yang perlu kawan-kawan ketahui ya. Jadi kawan-kawan saat ini statusnya itu sebagai calon pegawai negeri sipil. Jadi masih calon. Nah, dan dalam masa uji coba, kawan-kawan ini menjalani namanya masa prajabatan 1 tahun. Jadi dalam satu kurun waktu 1 tahun ini masa uji coba. Dan di dalam masa uji coba nanti diberikan kesempatan untuk mengikuti level CPNS hanya 1 kali. Apalagi ini gelombang 13 kan, tidak ada setelah ini tidak ada gelombang lagi. Jadi tidak ada pengulangan. Kesempatannya hanya 1 kali. Di dalam masa prajabatan dalam 1 tahun ini ada namanya pelatihan dasar CPNS yang wajib kawan-kawan lalui untuk menjadi prasyarat kawan-kawan lulus sebagai seorang PNS. Berarti kan begitu penting ya dasar CPNS ini. Karena apa ya? Karena nanti ada tujuannya. Nggak saya sampaikan di sini. Nanti akan disampaikan oleh fasilitator atau tutor nanti yang akan kami tunjuk seperti itu. Yang akan memfasilitasi kawan-kawan. Jadi yang perlu menjadi perhatian tolong di mute ya yang ini ya yang lain ya dibiasakan. Jadi yang menjadi perhatian bahwa Laser CPNS ini kesempatannya hanya 1 kali, tidak ada pengulangan, oleh karenanya ikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, berikutnya terkait dengan kurikulum. Jadi Laser CPNS ini ada 2 kurikulum ya yang perlu kawan-kawan ketahui, yaitu kurikulum pembentukan karakter PNS. Ada 4 agenda yang nanti kawan-kawan lalui. Yang pertama, agenda sikap perilaku bela negara, kemudian agenda nilai-nilai dasar PNS, agenda ketiga kedudukan dan peran PNS dalam mendukung terwujudnya smart governance, yang keempat agenda habituasi. Ini isi agendanya apa saja? Nah, nanti tentu akan disampaikan oleh fasilitator atau tutor yang mendampingi kawan-kawan. Berikutnya, kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas, baik itu teknis administratif maupun substantif. Nanti juga akan diberikan. Jadi ada di kedua kurikulum ini, tapi yang paling utama adalah kurikulum pembentukan karakter. Seperti itu. Nah, berikutnya metode penyelenggaraan. Jadi Laser CPNS ini metodenya blended, campuran berbagai macam metode. Terdiri dari apa saja sih? Pelatihan mandiri. Nah, mulai dari pelatihan mandiri itu. Dan bahwa
Dan tentunya sudah kawan-kawan lalui kan ya belajar mandiri ini yang sering dikenal MOOC, walaupun bukan MOOC ya, karena MOOC kan Massive Open Online Course, tapi ini bukan masif, tapi bukan open, tapi hanya seorang CPNS yang bisa mengakses. Jadi bukan akses, jadi bukan MOOC, bukan open, tapi hanya pelatihan mandiri yang sifatnya terbatas bagi seorang CPNS saja. Saya sebagai seorang PNS saja nggak bisa mengakses. Jadi yang bisa mengakses pembelajaran mandiri hanya yang punya NIP seorang CPNS. Dan harapannya kawan-kawan sudah lulus sebelum masuk distance learning. Jadi bagi yang belum silakan segera menyelesaikan pelatihan mandiri. Nah, berikutnya setelah belajar mandiri masuk ke pembelajaran distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini ada waktu kurang lebih 22 hari. Kemudian ada aktualisasinya juga 30 sampai 40 hari. Nah, ini dilaksanakan bertempat di lokasi peserta masing-masing, baik itu di kantor ataupun di kediaman masing-masing. Kawan-kawan tetap bekerja sehari-hari. Kalau distance learning, harapannya dibebas tugaskan, tapi khususnya pada saat pembelajaran sinkronosnya. Di luar sinkronos ya, monggo saja mengerjakan tugas sehari-hari lebih baik. Misalkan mengerjakan tugas dari pelatihan ini juga baik juga. Intinya yang menjadi prioritas kegiatan kawan-kawan ya Latsar CPNS ini jangan sampai alasan oh saya ditugaskan pimpinan, Bu, nggak bisa. Bukan berarti saya mengajarkan menolak tugas pimpinan, bukan ya, tapi mana yang menjadi prioritas. Sekali lagi, kawan-kawan mulai saat ini harus bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan, mana yang nanti. Dan itu perlu dikomunikasikan. Nah, kalau kawan-kawan memang sudah berkomunikasi dengan pimpinan bahwa akan mengikuti pelatihan, tentu pimpinan, oh iya, akan memberikan tugas misalkan yang seharusnya diberikan ke kawan-kawan pasti akan dilimpahkan ke kawan yang lain. Tapi kalau tidak lapor pimpinan ikut Latsar, ya pimpinan nggak tahu. Kawan-kawan ikut saat ini saya yakin juga banyak yang belum lapor, ya kan? Nah, oleh karenanya kesempatan pertama langsung lapor. Setelah overview ini lapor, Pak, saya sudah masuk Latsar, ini sudah punya overview, nanti akan ada pembelajaran tanggal sekian. Mungkin beberapa sudah menerima jadwal kan? Itu. Berikutnya ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini dilaksanakan kurang lebih 3 hari, sedianya dilaksanakan di lembaga penyelenggara pelatihan, kawan-kawan dikumpulkan di Bogor, harusnya seperti itu. Tapi karena kebijakan efisiensi sehingga tidak dikumpulkan di Bogor. Nah, itu bisa menjadi kerugian dan keuntungan. Keuntungannya apa? Ya tentu hemat biaya, waktunya nggak tersita. Tapi ruginya apa? Ya kawan-kawan nggak berkumpul. Rasa kebersamaannya kurang, tapi mudah-mudahan tidak kurang ya. Walaupun kumpulnya dengan melalui media Zoom, tapi kebersamaan, merasa seperjuangannya, rasa persahabatan dan pertemanannya tetap terjalin. Harapannya sih seperti itu. Berikutnya ada PKTBT, sebagaimana yang tertera dalam layar. Seperti itu. Jadi ada 4 metode ataupun rangkaian yang kawan-kawan lalui seperti ini. Nah, berikutnya ini contoh bukan contoh. Kita bahas mengenai belajar mandiri. Nah, master jadwalnya seperti ini, kurang lebih 9 hari. Belajar mandiri, diatur waktunya, fleksibel. Namanya juga belajar mandiri kan, diatur oleh masing-masing peserta sendiri, kapan mulai mengaksesnya, sampai dengan evaluasi, melaksanakan evaluasi. Jadi loginnya pakai NIP atau per NIP gitu ya, ada video dan sebagainya, termasuk evaluasi. Dan ini harapannya diselesaikan. Misalkan masih ada yang belum, masih ada kesempatan. Karena ketika namanya belajar akademik, aktualisasi, terus nanti di slide berikutnya akan dibahas. Nah ini, jadi sekali lagi bagi yang belum, silahkan segera pada kesempatan pertama untuk menyelesaikan. Nah idealnya belajar mandiri ini sudah dilaksanakan sebelum masuk distance learning, supaya kawan-kawan punya bekal ketika masuk pembelajaran distance learning sudah siap minimal
tahu dari apa yang materi yang nanti dibahas. Jadi ketika nanti masuk pembelajaran agenda di pembelajaran distance learning, jangan kosongan, jangan haho-haho gitu, jangan. Jadi kawan-kawan harus sudah aktif, respon, karena kan sudah belajar mandiri, seperti itu ya. Nah, berikutnya em, pembelajaran distance learning. Nah, ini gambaran jadwalnya. Jadi kurang lebih dilaksanakan 62 hari. Nah, rinciannya seperti apa? Nah, ini. Jadi contohnya nih hari pertama ini pembelajaran sinkronos ada overview. Nah, nanti ada ceramah, ada dinamika kelompok kan seperti itu. Nah, hari kedua kawan-kawan nggak belajar terus seharian full di depan Zoom itu tidak. Jadi pembelajaran jarak jauh ini prinsipnya juga belajar mandiri. Hmm. Dan ketika tatap muka, jangan berharap terus dijelaskan banyak mengenai materi, enggak. Fasilitator hanya memfasilitasi, karena kan kawan-kawan sudah punya bekal di belajar mandiri. Nah, ketika pembelajaran tatap muka seperti ini, fasilitator hanya memfasilitasi, mengarahkan, memberikan penugasan. Nah, dengan penugasan itu harapannya semakin terinternalisasi apa yang menjadi tujuan dari pelatihan. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan terus pembelajaran seharian gitu, tidak. Ini contoh hari kedua, sinkronos 2 jam pelatihan. Hanya 90 menit itu maksimal. Maksimal itu. Dan rata-rata ya mungkin kurang dari, dan kemungkinan bisa pas. Kemudian asinkronos itu non tatap muka. Jadi ada penugasan. Terus hari ketiga ada asinkronos non tatap muka lagi. Penugasan lagi itu pengerjaan tugas. Dan hari keempat ada sinkronosnya 3 jam pelatihan. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi kalau kawan-kawan tidak tiap hari nanti bertatap muka, membahas materi, tidak. Tapi selang-seling. Sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan atau nanti akan dibagikan oleh wali kelasnya. Nah, berikutnya, oh iya, kawan-kawan ketika pembelajaran distance learning ini nanti akan dibagi menjadi kelompok, dan satu kelompok itu 10 orang. Satu kelas itu satu angkatan dan 40 orang. Tapi nanti ketika pembelajaran distance learning ini dibagi 40 orang. Dibagi satu kelompok 10 orang. Nanti akan dibimbing oleh tutornya masing-masing. Jadi nanti akan kelihatan disiplinnya, mana yang hadir tidak tepat waktu, mana yang hadirnya tepat waktu. Ini sebagai contoh nih, saat ini peserta yang hadir berapa ini? 225 dikurangi panitia, berarti sekitar 200, nggak sampai 220-an. Pesertanya harusnya 6 angkatan, 6 kali 40, 240. Berarti sekitar 10 orang lagi kemana ini? Nah, ini yang calon-calon 10 orang inilah yang kami anggap, kami catat nih langsung. 10 orang inilah yang tentunya akan ada potensial apa ya, melanggar di berikutnya. Baru mulai ini saja udah pada melanggar gitu. Apalagi di berikutnya pasti ada. Dan yang punya potensi melanggar ya nggak hadir ini karena nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Nah itu. Jadi jangan beranggapan terus dengan kawan-kawan yang nggak ada di Zoom ini terus nggak terpantau. Oh, sudah pasti terpantau. Gampang karena lihat dari partisipan saja udah langsung set. Apalagi kalau penamaan namanya nggak pas, terus ternyata eh, nanti para wali kelasnya sulit melakukan presensi, ya salah sendiri misalkan ya, sudah diinstruksikan namanya pakainya G atau apa atau A, apa kelompok apa. Nah, itu diikuti supaya presensinya mudah lah. Kalau namanya nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh wali kelas, nanti yang repot kawan-kawan sendiri. Nah, ini aja idealnya harusnya 240 ya, baru 209. Berarti sekitar, oh lebih dari 10, hampir 20 berarti. Hampir 20 orang yang nantinya ini akan saya yakin yang nggak hadir ini yang akan bermasalah. Ya. Nah, berikutnya ini ya kembali lagi ke mengenai pembelajaran distance learning ini. Jadi pembelajaran distance learning ini nanti ada pembelajaran per kelas, satu kelas 40 orang, ada kalanya juga belajar, ada ceramah itu digabung seperti itu. Dan ada kalanya belajar per kelompok 10 orang, dan itu lebih sering. Kemudian nanti
ketika masuk ke hari ke-16, kawan-kawan akan dibimbing untuk menyusun rancangan aktualisasi dan nanti diseminarkan. Di seminar rancangan aktualisasi. Dan diberikan kesempatan melaksanakan aktualisasi kurang lebih 30-40 hari. Dan ini ya gambarannya ketika pembelajaran sinkronus, pembelajaran jarak jauh, maksudnya pembelajaran distance learning, gambarannya seperti ini. Nah, yang harus diperhatikan apa ketika pembelajaran distance learning? Pakaian. Nah, pakaian menggunakan pakaian diklat ya. Pakaian diklat itu yang seperti apa? Kemeja putih berdasi. Nah, kita sepakati dasinya hitam. Ataupun misalkan perempuan berarti kemeja atau maaf, kerudung hitam atau syal hitam untuk perempuan. Kemudian LMS, LMS-nya sedang bermasalah sehingga jadwal melalui apa ya, para PIC atau wali kelasnya. Jadi LMS-nya itu sedang peralihan nih, perlu saya info ya. LMS ini semuanya disiapkan oleh LAN. Jadi kami sebagai lembaga penyelenggara itu hanya menjadi sub admin. Admin utamanya ada di LAN karena Latsar ini seluruh secara nasional itu sama. Jadi standarnya sama, LMS yang dipakai sama, punya LAN dan sering bermasalah. Perlu kalian ketahui. Belajar mandiri pun punya LAN dan kami hanya diberikan apa ya? Kalau mengenai belajar mandiri, ya hanya bisa membantu menyampaikan hal-hal yang misalkan ada permasalahan, hanya kita sampaikan ke LAN, menyampaikan saja, nggak bisa memperbaiki. Nah, termasuk LMS yang pada saat pembelajaran di sana ini sering bermasalah, sehingga yang dipakai apa yang disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Terus pengisian daftar hadir siang dan sore apabila LMS-nya bisa ya, sekali lagi apabila LMS-nya bisa, misalkan tidak cukup daftar hadir ketika sinkronus atau tatap muka daring. Nah, misalkan nih sampai-sampai sinkronus kok nggak ada daftar hadir, nggak usah khawatir. Kehadiran kawan-kawan udah di screenshot, itu bagian dari presensi. Jadi nggak usah khawatir. Dan yang justru yang penting itu hadir, aktif. Terus tugas nanti ketika pembelajaran distance learning, ada tugas menyesuaikan tergantung tutornya. Ada yang biasanya mengirim lewat email karena LMS yang bermasalah ya, harusnya LMS menjadi media pembelajaran tetapi bermasalah sehingga alternatifnya ya pakai Google Drive, pakai apa namanya email seperti itu. Kemudian ketika pembelajaran nanti pakai Zoom meeting seperti ini dan akan disampaikan oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, ketika pembelajaran yang masuk pembelajaran agenda per kelompok, kalau kelompok 10, satu kelompok 10 orang, kawan-kawan dibagi menjadi breakout room ya. Jadi bukan seperti ini. Nanti akan dibagi menjadi breakout room, otomatis masuk ke ruangannya masing-masing. Silahkan, nggak perlu apa dipersilahkan oleh host ataupun co-host. Jadi langsung otomatis kawan-kawan ketika melihat di Zoom ada breakout room, masuk ke ruangannya masing-masing yang sudah disiapkan. Dan ketika kawan-kawan hadir ke pembelajaran, wajib menyalakan video dan menampilkan wajah full seperti ini ya. Jadi bukan memperlihatkan jidatnya saja atau mulutnya saja, tapi diperlihatkan video full wajah. Nah, misalkan yang bisa menampilkan virtual background lebih bagus apabila ada PC ataupun HP ataupun tabletnya yang bermasalah, yang tidak bisa menampilkan, nggak masalah. Yang penting wajahnya bisa tampil full. Ini contoh nih yang sudah menampilkan wajah seluruhnya atau enggak ini. Pasti ada yang matiin nih. Saya cek ya. Seluruh. Pasti ada beberapa. Nah, banyak kan ternyata. Masih banyak yang saya sebut ya, contoh. Yang belum itu Fernaldi, Agri, Kimbi, Heru, Prima, Cahyo, tuh banyak nih.
Widi, Khairunisa, banyak ini. Masih off end. Nah, lanjut ke berikutnya tahap evaluasi. Jadi nanti ketika masuk tahap evaluasi secara pembelajaran jarak jauh juga kurang lebih waktunya 3 hari. Tapi karena ini 3 hari itu ketika kita hadir di lembaga pelatihan kan, karena waktunya terbatas kan. Nah, karena ini pembelajaran jarak jauh, otomatis tidak 3 hari, tapi nanti menyesuaikan bisa 5 hari. Nah, tapi prinsipnya ada tiga kegiatan. Yang pertama pembelajaran agenda, seminar, dan penutupan. Nah, berikutnya penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nanti ada penguatan melalui teknis administratif dan substantif. Misalkan gelombang 13 ini mungkin sudah atau belum, saya belum menyimak. Nah, pelaksanaannya sebelum latsar CPNS ini ataupun nanti ketika masa habituasi atau pelaksanaan aktualisasi. Nah, ini yang menjadi kriteria kelulusan ya kawan-kawan ya. Ada 4 aspek. Yang pertama sikap perilaku. Nah, sikap perilaku bobotnya 15%. Nah, tapi walaupun bobotnya kelihatan, oh ini paling kecil nih di antara yang lain. Tapi mutlak ini kawan-kawan. Mutlak, tidak ada pengulangan. Gitu. Jadi ketika kawan-kawan nilai sikap perilakunya dianggap kurang, apalagi terkait kedisiplinan, nah tidak ada pengulangan. Beda halnya ketika akademik, aktualisasi PKTBT nilainya ini mungkin masih ada yang dianggap kurang, masih ada kesempatan remedial. Tapi bukan berarti terus, oh gampang nih berarti remedial. Bukan seperti itu juga. Nah, oleh karenanya harapannya diikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk perilaku, bobot 10% itu dari lembaga pelatihan, 10%. Kemudian dari instansi peserta 5%. Nah, 10% dari lembaga penyelenggara pelatihan itu dari siapa saja? Dari wali kelasnya, dari tutornya, pengajar, dari coach, dari penguji. Terus 5% dari siapa? Dari pimpinannya, mentor. Nah, mentor itu siapa? Atasan langsung. Atasan itu siapa? Ya pimpinan. Karena kawan-kawan ini pelaksana, pimpinannya siapa yang atau mentornya siapa? Ya, pejabat pengawas. Yang eselon 4 yang di sana siapa? Kepala seksi, kepala kantor, kepala subbidang, kepala subbagian, ketua tim. Itu yang namanya mentor. Mentor bukan temannya, bukan kawan-kawan yang milih, yang menunjuk siapa? Ya pimpinan. Bukan nanti yang menjadi mentor ya atasan langsungnya, bukan kawan-kawan yang nunjuk, bukan. Organisasi yang nunjuk. Dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui apa? Yaitu pimpinan yang bertanggung jawab melalui apa? SK, adanya SK penunjukan apa sebagai pimpinan. Nah, ini yang jadi yang memberikan nilai lembaga pelatihan dan pimpinan dari peserta. Berikutnya 20% dari pelatihan mandiri dan pembelajaran distance learning. Nanti ada evaluasi akademik juga, ada penugasan masuknya di sini nilai-nilainya. Terus evaluasi aktualisasi, ada rancangan aktualisasi bobotnya 20%, pelaksanaan 30%. Dan ada evaluasi PKDBT 15%. Nah, ini diakumulasi seluruhnya. Nah, ketidakhadiran nih, jumlah ketidakhadiran peserta itu maksimal 6 sesi atau 18 JP atau 2 hari secara kumulatif. Tapi sekali lagi, ini bukan hak untuk diambil oleh setiap peserta. Jadi, oh saya masih nabung 6 sesi nih, mau saya pakai? Enggak, bukan seperti itu. Ini dipakai hanya ketika keadaan darurat. Keadaan darurat seperti apa? Ketika kasih tugas pimpinan, itu bukan itu keadaan darurat. Ketika apa? Sakit keras. Kan nggak bisa, ada tujuan pasti. Silakan nih, kalau ada hal yang misalkan berhalangan atau apa, disampaikan ke wali kelasnya. Jadi wali kelasnya nanti menyampaikan ke pihak-pihak, bisa ke apa, tutor atau fasilitator ketika pembelajaran, seminar atau coach ketika seminar, dan ke penguji ketika seminar, misalkan ya ada berhalangan.
Hal-hal mendesak lain seperti apa? Kedukaan, terus melahirkan. Ya nggak mungkin hadir di Zoom. Masa oe gitu udah masih ada di Zoom. Nah, hal-hal yang demikian yang bisa apa ya diberikan izin. Nah, tentunya izinnya pun bukan terus saya izin ya Pak, bukan. Ada harus tertulis. Ada dari pimpinan melampirkan buktinya. Contoh misalkan mau melahirkan, saya minta dispensasi waktu, ada surat dari kantor, melampirkan surat keterangan dokter, seperti itu. Nah, tapi kalau sakitnya mendadak gitu ya, tinggal info dulu, nanti administrasi menyusul. Seperti itu ya. Yang terpenting apa? Komunikasi. Jadi apa-apa komunikasi. Nah, berikutnya terkait kelulusan. Jadi kawan-kawan lulus apabila nilainya, bentar saya geser dulu. Lulus apabila kualifikasinya paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek evaluasi. Ditunda apabila kurang memuaskan di akademik, aktualisasi atau PKTPT. Nah, untuk sikap perilaku tadi tidak ada namanya ditunda. Ketika sikap perilakunya dianggap kurang baik, langsung tidak otomatis tidak lulus. Karena sekali lagi evaluasi apa sikap perilaku itu mutlak. Nah, ini kualifikasi kelulusannya minimalnya cukup memuaskan, passing grade-nya 70,01. Kurang memuaskan ditunda dan tidak memuaskan tidak lulus. Nah, harapannya seluruh peserta gelombang 13 ini lulus, baik itu memuaskan maupun sangat memuaskan. Nah, ini ketentuan remedialnya, ada ketentuannya, tidak perlu saya sampaikan karena ini bukan harapan kami. Berikutnya, jadi kami sebagai penyelenggara pelatihan ini dari Pusat Pengembangan SDM Aparatur Perhubungan, kawan-kawan. Kami ada di Bogor. Salah satu unit kerja eselon 2 di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Nah, dipimpin oleh Pak Kapus ini, Pak Ali Fikri. Dan ada satu bagian dan 3 bidang. Salah satu bidangnya adalah bidang diklat struktural dan fungsional yang dikepalai oleh Bu Putih Handayani yang sekaligus sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelatihan yang kawan-kawan ikuti saat ini. Ada ketua tim pelaksana Pak Teddy dan ini saya sendiri ketua tim standarisasi penjamin mutu dan kerjasama diklat struktural dan fungsional. Nah, kami juga sudah menugaskan para wali kelas untuk mendampingi kawan-kawan. Wali kelas ini tugasnya apa? Banyak sekali. Apakah penting komunikasi? Ya sangat penting karena komunikasi dengan apa? Karena wali kelas ini menentukan juga kelulusan kawan-kawan. Jadi bukan jangan disamakan seperti admin saja gitu, bukan sekedar admin gitu ya. Wali kelas juga bisa memberikan penilaian, menyampaikan pandangannya mengenai hal-hal yang terjadi ketika proses penyelenggaraan pelatihan. Nah, di angkatan 82 ada Pak Yoga yang ganteng ini. Silakan Pak Yoga apabila ada yang disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Ardian. Selamat pagi rekan-rekan CPNS Kementerian Perhubungan gelombang 13. Mohon izin perkenalkan diri, saya Muhammad Faisal Gayawantara, bisa dipanggil Yoga, selaku wali kelas dari Angkatan 82. Saya harapkan untuk Angkatan gelombang 13, apalagi Angkatan 82 dapat bisa mengikuti kegiatan Lacar CPNS ini dengan lancar dan tidak ada halangan dan semoga dapat lulus semuanya dan mohon kerjasamanya untuk melaksanakan kegiatan ini dengan lancar ya dan koordinasi apabila ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Pak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yoga. Berikutnya angkatan 83 ada Bu Sali. Silakan Bu Sali. Aman ya? Aman bang. Nanti kalau misalnya makan kita lagi saya bang ya. Korea aja jamnya bang. Kegiatan lain. Berikutnya angkatan 84 ada Bu Rahma. Silakan Bu Rahma. Fikri Arsandi, tolong Bumbunya suruh masukkan sendiri. Ya kan, nggak tahu. Kalau Pak tak mau banyak,
Mas Fikri Arsandi, tolong di mute. Ditutup tak? Kiranya. Oh, itu jendela. Kiranya. Silau. Hilang. Dua-duanya. Berapa orang? Mas Muhammad Fikri Arsandi, tolong di mute. Saya sih bisa nge-mute aja, cuma pengen kesabaran. Mas Fikri. Nah, berikutnya angkatan 85 ya, ada Pak Haris. Pak Haris silahkan. Apabila ada yang disampaikan. Terima kasih Bapak Artian atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua gelombang 13. Perkenalkan, saya Haris. Saya di sini ditugaskan sebagai wali kelas angkatan 85. Ya, jadi yang bisa saya sampaikan dalam mengikuti latsar ini, teman-teman serius ya, bersungguh-sungguh walaupun ini dilaksanakan dalam via online, via Zoom, tapi tetap melaksanakannya dengan bersungguh-sungguh karena nanti kedisiplinan itu akan dinilai. Jadi kita kerjasama terutama untuk angkatan 85 ya, kerjasama dengan saya. Jadi teman-teman mengikutinya dengan baik, terutama tepat waktu itu yang paling penting. Kalau ada sesuatu yang perlu ditanyakan bisa japri ataupun mungkin kirim pertanyaan di grup. Kiranya itu aja Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Haris. Berikutnya angkatan 86 ada Bu Linda, silakan Bu Linda. Ada nggak ini Bu Linda ya? Nggak ada. Oke, baik. Berikutnya angkatan 87 ada Pak Erik, silakan Pak Erik. Pak Erik lagi ada kegiatan Pak, seminar Pak, sama Oke. Pak Hapus. Oke, baik. Itu ya kawan-kawan ya. Jadi beberapa wali kelas yang sudah memperkenalkan diri. Prinsipnya kami memfasilitasi kawan-kawan. Jadi keberadaan wali kelas ini gunanya untuk membantu kawan-kawan apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, dikomunikasikan, silakan dikomunikasikan. Prinsipnya kami berharap kawan-kawan bisa mengikuti dengan baik untuk mencapai tujuan dari pelatihan dasar CPNS ini. Gitu ya kawan-kawan ya, karena ini menjadi bekal kawan-kawan untuk bekerja nanti sebagai seorang PNS seperti apa idealnya. Dan harapannya juga apa ya kawan-kawan bisa mengikutinya dengan baik dan lulus dengan memuaskan bahkan sangat memuaskan. Saya rasa itu apabila ada yang ditanyakan silakan. Saya berikan kesempatan. Atau seluruhnya sudah paham ya? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita lewati bermanfaat ya kawan-kawan ya. Jadi sekali lagi prinsipnya kami ini membantu kawan-kawan untuk guna lancarnya penyelenggaraan pelatihan. Harapan kami kawan-kawan bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kawan-kawan anggap atau tidak kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Izin lift Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.